Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Fanya Aurora dari kelas 10 TJKT 2 SMKN 2 Purwakarta. Di video modul kali ini, aku bakal ngejelasin dan menguraikan beberapa materi mengenai mikrotik. Ada beberapa hal yang bakal aku bahas. Yang pertama, apa itu mikrotik? Tujuan pembelajaran mikrotik, timeline mikrotik, sertifikasi mikrotik, dan juga yang terkait ujian MTCNA. Yang pertama, sebelumnya mikrotik. Nah, mikrotik ini merupakan perangkat lunak dan juga perangkat keras yang mengubah komputer menjadi router jaringan. Mikrotik juga dapat diartikan sebagai sistem operasi yang digunakan untuk mengelola jaringan. Nah, tentunya sebagian teman-teman juga udah pasti tahu kalau misalkan mikrotik itu salah satu vendor perusahaan networking jaringan yang udah terkenal dan banyak banget digunakan saat ini. Bahkan di kalangan perusahaan, sekolah, data center, lembaga, atau bahkan di pemerintahan. Masuk ke pembahasan pertama, apa itu mikrotik? Seperti yang udah kita tahu, mikrotik merupakan vendor perusahaan alat jaringan maupun komputer. Kita ketahui bahwasannya mikrotik itu sebuah vendor perusahaan yang berfokus pada pembuatan alat jaringan ataupun komputer. Mikrotik itu berbentuk menjadi dua ya teman-teman, dapat berbentuk software yaitu perangkat lunak dan juga dapat berbentuk hardware yaitu perangkat keras. Nah, untuk perangkat lunaknya itu disebut dengan router OS dan perangkat kerasnya itu disebut dengan router board. Mikrotik didirikan pada tahun 1995 di Latvia, Eropa Utara oleh John Turley dan Ernest Rekstins. Nah, jadi mikrotik itu didirikan pada tahun 1995 di Eropa Utara, tepatnya di kota Latvia. Lalu di sini ada moto mikrotik. Moto mikrotik sendiri yaitu routing the world. Nah, routing the world ini tuh maksudnya apa sih? Jadi, routing the world itu maksudnya ingin menghubungkan dunia dengan adanya teknologi jaringan mikrotik. Lalu di sini ada website resmi mikrotik yaitu mikrotik.com dan juga ada komunitas mikrotik yang disebut dengan Mikrotik User Meeting atau mikrotik.com. Ini nama websitenya ya. Nah, jadi Mikrotik User Meeting ini merupakan perkumpulan orang-orang yang membahas seputar mikrotik. Jadi ini tuh perkumpulan orang-orang atau webinar yang bertujuan untuk membahas dan saling sharing mengenai mikrotik. Acara ini itu diadakan oleh Mikrotik sebagai wadah bertemunya para pengguna mikrotik sehingga bisa terjadi komunikasi dan tukar-menukar pengalaman sehingga secara keseluruhan bisa membantu para pengguna dalam memakai mikrotik sehari-hari. Di sini ada ensiklopedia yaitu wikimikrotik.com dan juga ada forum mikrotik yaitu forummikrotik.com. Selanjutnya, tujuan pembelajaran mikrotik. Nah, tujuan pembelajaran mikrotik MTCNA ini yaitu mempelajari tentang karakteristik, fitur-fitur, dan kemampuan mikrotik router OS. Nah, jadi tujuan pembelajaran mikrotik dari MTCNA ini kita akan belajar dasar-dasar mengenai mikrotik. Kelas pelatihan mikrotik ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta mengikuti kelas yang lebih tinggi ke level engineer atau advance dan memberikan pengalaman pengetahuan dasar mengenai mikrotik. Nah, di sini ada timeline mikrotik. Yang pertama pada tahun 1996. Pada tahun 1996 ini pertama kalinya mikrotik didirikan. Dan pada tahun 1997 router OS software x89. Nah, pada tahun 1997 ini pertama kalinya ditemukan mikrotik berbasis software dan dulu itu diinstal di PC. Lalu, pada 2002 perangkat router pertama. Nah, pada tahun 2002 ini ditemukannya perangkat keras pertama mikrotik. Lalu pada tahun 2006 yaitu MUM pertama.
Nah, MUM pertama mikrotik ini itu diadakan di Prague, Czech Republic. Dan 2015 MUM terbesar di Indonesia. Nah, MUM terbesar di Indonesia ini terjadi pada tahun 2015 dan diperkirakan ada sekitar 2.500 lebih orang yang menghadiri acara MUM tersebut. Lalu ada sertifikasi mikrotik. Nah, aku bakal ngejelasin sedikit di sini dari sertifikasi mikrotik. Yang pertama ada kelas pertama yang disebut MTCNA, yaitu kelas dasar. Nah, jadi di MTCNA ini yaitu awal kita untuk belajar mengenai mikrotik. Di kelas training mikrotik ini mencakup hampir keseluruhan fitur mikrotik namun tidak terlalu dalam. Jadi kita itu hanya belajar dasar-dasar mengenai mikrotik. Dalam MTCA ini kita akan belajar terkait banyak hal hingga materi penyeluruhan, namun secara umumnya saja. Nah, lalu ada MTCRE. Nah, MTCRE ini membahas mengenai routing dan juga membahas mengenai VPN dan lain sebagainya. Setelah MTCRE ini bisa melanjutkan di MTCINE. Lalu ada MTCWE. Nah, ini itu adalah salah satu sertifikasi lanjutan dari mikrotik yang berfokus pada implementasi dan pengelolaan jaringan wireless atau nirkabel ya. Sertifikasi ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang teknologi wireless yang digunakan dalam perangkat mikrotik, termasuk perencanaan jaringan, konfigurasi, optimasi, dan juga keamanan. Lalu ada MTCTCI. Pelatihan kelas ini atau pelatihan kelas MTCTCI ini atau Mikrotik Certified Traffic Control Engineer ditujukan kepada pengguna mikrotik yang ingin mempelajari fitur mikrotik lebih dalam lagi dengan titik berat bahasan pada kemampuan manajemen bandwidth dan firewall mikrotik. Untuk sertifikasi mikrotik ini aku cuman ngejelasin setengahnya aja karena kalau nanti semua takutnya kepanjangan durasinya. Nah, yang terakhir terkait ujian MTCNA. Yang pertama itu, peserta perlu registrasi di official web mikrotik untuk mengikuti ujian MTCNA ini. Nah, sebelumnya gimana sih sistem ujian MTCNA ini? Nah, jadi kita itu bisa melakukan ujian secara offline, kita bisa datang ke program Learning Center. Kita juga bisa mengambil program sertifikasi mikrotik, dan secara online pun kita bisa mengikuti ujian ini. Lalu online test terdiri dari 25 soal dalam kurun waktu 1 jam. Lalu sistem penjawaban pilihan ganda, tidak ada lab dan esai. Nah, soal setiap tes random, bahasa yang digunakan dalam ujian yaitu bahasa Inggris. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin mengikuti ujian sertifikasi MTCNA ini diusahakan bisa mengerti dan bisa berbahasa Inggris karena nanti bahasa yang keluar dalam ujian ini yaitu bahasa Inggris. Lalu ada passing grade 60% untuk nilai 50-59%. Nah, itu bisa dilakukan tes ulang atau melakukan remedi. Dan yang terakhir, syarat untuk mikrotik Akademi Mikrotik Konsultan, trainer nilai harus minimal 75%. Nah, gitu ya teman-teman. Oke. Terima kasih sudah menyimak video dari saya. Maaf bila saya masih banyak kekurangan ataupun materi yang saya sampaikan itu kurang lengkap ataupun kurang jelas. Karena saya sendiri juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.